Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang budiman. Pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan demonstrasi dan tutorial bagaimana cara men-skor kuesioner online. Keterampilan ini akan Anda butuhkan ketika Anda melakukan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir. Pernahkah saudara mengisi kuesioner seperti ini? Nah, tentu saja banyak dari saudara yang pernah mengisi seperti ini. Ketika saudara nanti akan melakukan penelitian, baik itu skripsi maupun tugas akhir, maka salah satu instrumen yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data penelitian adalah kuesioner. Yang mana dengan kemajuan teknologi, kuesioner itu bisa dibagikan atau di-share secara online. Salah satu platform yang bisa kita gunakan yakni menggunakan platform Google Form. Kemudian setelah kuesioner itu kita sebarkan atau kita sampaikan kepada responden dan jawabannya sudah diterima oleh kita, bagaimanakah cara men-scoringnya? Itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Bila mana model kuesioner itu sudah menggunakan angka seperti ini, maka tidak perlu repot-repot untuk penskoran. Ya, tidak perlu repot-repot untuk penskorannya. Kemudian, ya, bila mana nanti ada kuesioner yang lain yang bentuknya itu bukan berupa angka, misalnya jawaban, itu seperti apa cara untuk menskorkannya? Ya, mari kita lihat demonstrasi dan tutorial berikut ini. Di sini ada contoh kuesioner ya yang biasa Anda isi ketika Anda memperoleh broadcast ya, untuk meminta bantuan mengisi kuesioner. Setiap kita adalah calon peneliti. Sehingga ketika Anda mendapat pembagian atau share-sharean link kuesioner seperti ini, maka bantulah peneliti itu dengan segera. Jawaban yang terbaik yang seperti apa? Dalam kuesioner itu tidak ada jawaban benar atau salah. Karena setiap individu boleh menjawab berbeda. Sehingga yang terbaik adalah yang sesuai dengan Anda alami atau Anda rasakan. Ketika Anda membaca pertanyaan nomor 2 ini, saya menerima kritik yang membangun dari orang lain. Anda boleh menjawab selalu, boleh menjawab sering, boleh menjawab kadang-kadang, boleh menjawab jarang, dan boleh menjawab tidak pernah. Tidak ada yang salah. Anda mau menjawab apapun itu boleh. Ya. Yang penting itu merepresentasikan diri Anda. Nah, kemudian bagaimana kalau nanti sudah terkumpul jawaban? Ya, nanti ada ini Google Form. Ya, ini merupakan bagian pertanyaan dan ini adalah bagian jawaban. Untuk mengetahui jawaban mereka atau responden, kita bisa klik lihat di spreadsheet. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Ada timestamp, email address, kemudian ini butir-butir pernyataannya. Kemudian
Ya. Seperti apa supaya kita bisa menskorkan sering itu berapa, selalu berapa? Ya. Caranya ini bisa kita download terlebih dahulu. Ya, file ini bisa kita download terlebih dahulu. Kemudian kita analisis satu demi satu. Alias kita scoring. Untuk penskoran kuesioner, Pak Eka sudah menyiapkan panduannya. Yang nanti panduan ini bisa Anda ikuti langkah-langkahnya dan cukup mudah. Ya, cukup mudah dan cukup cepat sekali. Nah, kalau sudah kita download seperti ini, saya sarankan sebaiknya ini di-copy, ya, di-copy ke sheet yang baru supaya sheet yang asli ini tidak hilang. Ya, yang kita analisis yang di sheet yang kedua ini. Nah, ini misalnya analisis penskoran. Nah, kita beri nama seperti itu sheetnya. Kemudian, karena dalam suatu penelitian itu biasanya nama responden itu bisa dirahasiakan. Ya, bisa dirahasiakan. Ini tinggal kita beri kode saja ini. Nomor 1, nomor berapa itu tinggal kita beri kode. Misalnya kita beri nama di sini nama responden. Nomor. Nah, ini per butir. Butir-butir itu maksudnya butir itu per nomor satuan pernyataan. Ya. Sampai berapa banyak ya. Ini nama kan boleh kosong ya, memang boleh. Ini ada 35 butir ya. Kemudian nama responden ini tinggal dipilih saja. Ini ada 311 berarti kurang lebih ya. Karena dia mulainya dari nomor 2. Lalu ini 312. Ini tinggal diberi nama responden 1 ya. Diurutkan sampai 312 boleh. 311 maaf. Sudah? Kalau sudah, kita tinggal menskorkan ini. Yang kata-kata ini diganti dengan skor 1, 2, 3. Kenapa perlu diskorkan? Supaya bisa dianalisis secara kuantitatif. Caranya gimana? Yang pertama, Mas dan Mbak, kita perlu, ini nomor responden ya, 1 sampai selesai. Ada berapa ini responden? 311. Nah, kita perlu membuat yang namanya tabel penolong untuk penskoran. Seperti nanti Anda kalau membaca panduan, di panduan sudah ada. Setelah terunduh, bukalah file Excel tersebut, bla bla bla. Untuk itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, di mana nanti kita perlu membuat namanya tabel bantu atau tabel referensi. Nah, tabel referensi apa? Tabel referensi untuk penskorannya itu. Bila mana pernyataannya ini bernilai positif, saya dapat mengidentifikasi tujuan, itu positif. Negatifnya itu saya tidak mampu mengidentifikasi tujuan dengan jelas. Atau perasaan positif saya memotivasi diri saya, ini positif. Saya menerima kritik yang membangun, ini positif. Pernyataan positif. Berarti kalau pernyataan kebalikannya itu negatif. Saya tidak suka dikritik, nah itu pernyataannya negatif. Karena ini positif-positif semua, ya. Ini positif juga ini. Ini sebagian besar positif. Ya. Positif itu sense of rasa pernyataannya itu memang menimbulkan sesuatu yang positif. Nah, sehingga untuk penskorannya kita bisa membuat tabel bantu. Nah, yang paling utama itu selalu mana tabel bantunya tadi di sini. Kita taruh di sini ya. Ada selalu.
Setelah selalu ada sering, kadang, jarang, tidak pernah apa ya? Tingkatannya. Betul ya? Sering, jarang, kadang, yang tidak pernah nggak ada, tetap oh ada ini. Ya. Kita copy saja begitu nanti baru kita urutkan. Nah, kita paste-nya ini. Setelah selalu itu sering. Makna selalu itu kalau ada 10 kali kesempatan kamu melakukan ke-10-nya itu selalu. Kalau sering itu kalau ada 10 kali kesempatan kamu melakukan 7 sampai 9. Itu sering. Tapi kalau kadang itu dari 10 kali kesempatan kamu melakukan 4, 5, 6 kali. Kalau jarang dari 10 kali kesempatan kamu melakukan 1, 2, 3 kali. Tapi kalau tidak pernah 0 kali. Kan nggak pernah, betul? Nggak bingung ya? Seperti itu. Sehingga secara tingkatan, maka skor yang selalu itu memiliki skor yang paling tinggi. Bisa kita mulai dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini namanya penskoran, kawan-kawan. Ya. Tabel bantunya ini. Kemudian, untuk menskorkan di mana cukup mudah. Ini kalau Anda ini hanya dengan hitungan detik selesai. Kita klik di sini. Kita mau menskor butir 1 untuk responden 1. Ya. Sering, berarti skornya berapa ini kalau sering? 5 apa 4? 4. Kalau nomor 3, ini berarti 4, 4, 5, 3. Ya enggak? Ingat-ingat ya, 4, 4, 5, 3. Kalau kamu ngetik satu-satu, capek. Nah, sekarang teknologi itu memudahkan kita dengan rumus VLOOKUP. Lookup value, diklik lookup value yang apa? Yang ini, C2. Titik koma, tabel array-nya itu tabel bantunya tadi. Ya, ini kan ada tabel array ini, tabel bantu. Ya. Set. Ini diblok semuanya. Setelah diblok jangan lupa dia dikunci. Ya, diberi dolar. Kenapa kok perlu diberi dolar? Supaya tidak geser. Titik koma, kolom indeks nomor berapa? Ya, yang mau kamu skorkan itu acuannya nomor berapa? Kolom ke-2. Ini kolom 1, kolom 2. Kan skornya di kolom kedua kan ini. Titik koma, true atau false. Kalau true itu approximate. Approximate itu mendekati. Kalau false itu exact match. Exact match itu harus sama persis. Jawabannya seperti itu baru bisa diskor. Anda bisa pilih yang false. Ya. Kalau nggak sama nggak bisa diskor dia, enter. Tadi jawabannya berapa? 4, 4, 3. 4, 4, 5, 3. Ketemunya berapa ini? Kalau sudah begini tinggal regedek. Berapa? 4, 4, 5. Ini langsung sampai ke 300. Ya toh? Yang terakhir tadi tidak pernah ini skornya 1. Betul nggak? Yang tidak pernah itu skornya 1. Betul. Terus kalau ini tinggal di regedek. Oke? Sudah? Tinggal di regedek. Sampai 312, Mas. Oh ini. Seret. Sampai mana? Nggak kelihatan nih. Oh. Sebentar. Sampai 626 ya. Ini di double klik mestinya bisa. Tapi ya nggak apa-apa. Ya. 626. 626. Set. 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 Dah. Selesai. Lalu kalau sudah selesai, bagaimana? Ya kan? Bagaimana? Ini emotional intelligence ini nomor berapa? Self awareness ini nomor berapa aja sih? Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 7 aja nih, saya contohkan 7 ya. Self awareness ini ada 7 butir atau kesadaran diri, kamu tuh sadar enggak gitu loh.
Ya, 1, ya kan? Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh 7. Yang bawahnya ini self disiplin. Berarti 7 ini cuma butir 1 sampai butir 7. Ya, set. Ini saya copy aja. Ini skor utama ya. Saya copy, nanti akan saya copy yang itu akan saya contohkan kepada Anda. Nomor ini tadi self apa namanya? Self awareness. Ini di copy teman-teman. Klik kanan copy. Kalau mau kita analisis kita boleh nambah sheet. Analisis. Pastenya yang ini. Kalau dia nggak mau, Ctrl Z. Pastenya yang value. Pak, kok itu acak-acakan? Gampang. Format, auto fit, kolom widget, ya, kolom wide. Atau tolong dong, itu di-fitkan sesuai dengan lebar kolom. Siap, Pak dosen. Kan gitu. Nah, semuanya ya, sudah. Kalau sudah teman-teman, apa yang perlu dicari? Nah, dari sini nanti kita bisa mencari skor totalnya dulu. Jadi ini variabel self awareness. Skor total. Nah, skor total ini yang merepresentasikan skor self awareness dari responden. Sama dengan sum. Oh, dari responden 1, ding. Ctrl Z. Bentar. Ini dia nggak ikut di blok maksud saya. Sama dengan sum dari sini sampai ke sini. Enter. Regedek sudah sampai. Ya. Nah, inilah skornya. Dari skor ini kamu bisa mencari apapun. Tolong cari min-nya. Min sama dengan average. Nah, average dari ini, thread. Enter. Tolong cari medianya. Sama dengan. Tolong cari modusnya. Sama dengan. Tolong cari apa lagi? Statistik deskriptif itu. Skor maksimalnya. Skor minimalnya. Vari. Standar devi. Terus. Nah ini. Nih tak kasih tahu. Kuartil ke. Naik kuartil itu nggak ada ya di situ. Oh, ada. Ketiga. Persentil ke 50. Nah ini nggak usah pakai sama dengan deh. Biar langsung ketemu aja. Median sama dengan med. Ini kemarin sudah kita praktekkan toh? Sudah belum nyari median juga ini? Modus sama dengan mode. Ya, ini mengulang aja. Ya, enter. Max sama dengan max. Nilai max itu nilai max. Pak, itu capek nggak Pak? Ya, biar nggak capek ini di copy. Ctrl C, ESC, Ctrl V. Asal kalian apal rumusnya nggak capek. Enter. Nah. Kalau var dia harus dipilih nih. Var. Varian si thread sama dengan stdef. Standar deviasi itu akar pangkat 2 dari variansi.
Nah, sekarang kalau kuartil gimana? Excel itu juga ada kuartilnya, Mas, Mbak. Ini number 2 angka di belakang koma aja. Kuartil itu juga ada rumusnya. Sama dengan kuartile. Ya. Kuartile. Titik koma, pilih yang mana? First, median, atau third. First ini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Kuartil 3 kok katanya tadi. Enter. Tuh ada 28. P50 sama dengan persentile. Ya. Persentil ini titik koma, K-nya ini berapa? Kan gitu. Ini dia nggak mau kalau dibuat 50. Seingat saya ini 0,5 mestinya. Karena 50 itu 50%. Nah, tapi kalau saya isi 50, dia nggak mungkin mau. Dia menggunakannya seper-seratusan. Nah, ya kan? Paham? Oke. Ctrl Z. Nah, berarti kalau kalian tak suruh nyari P35, rumusnya tinggal di copy, Ctrl C, ya enggak? Paste di sini ini 0,35. N. Sekarang kalau tak tanya, carilah desil ke-7. Sama dengan decile, enggak ono decile. Enggak ada. Logika nalar, desil ke-7 itu sama dengan persentil ke berapa? 70. Ya enggak? Karena persentil itu ingat, persentil itu membagi data 100 sama banyak. Sedangkan desil itu membagi data 10 sama banyak. Otomatis kalau dia itu persentil 70 senilai dengan desil ke, maka kalau ditanya desil ke-7 kita menggunakan rumus percentile. Persentil. Arraynya ini titik koma 0,7. Nah, ini 0,7. Ya. Enter. Cukup mudah bukan? Ada banyak ilmu yang nanti bisa saya berikan dengan seperti ini. Tapi kita simpen ya, terutama untuk yang Z-score. Yang Z-score ini, kalau ini ketahuan ini namamu misalnya nih, kamu itu ingin tahu kemampuanmu di mana, itu bisa saja kami analisiskan. Nanti kita pakai Z-score, posisimu itu rata-rata, di atas, di bawah, atau di mana. Kalau kita membuat, kalau kalian masih ingat ini kurva normal, ya enggak? Kalian itu di orang yang pinter-pinter tinggi, atau di tengah-tengah, atau di bawah. Nah, ini bisa diungkap dengan data. Oke? Jadi kalau kalian mempelajari statistik atau data science itu sesuatu yang menarik dan menghasilkan uang. Oke, jangan terpesona alias tersepona. Ya, praktik Anda adalah mulai dari menskorkan, kemudian nanti mencari nilai-nilai seperti ini. Demikian untuk video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.